Halo bro, balik lagi bareng aku Zai pada konten alur cerita film, dimana pada video kali ini aku bakal kembali ngerangkum sebuah film superhero dari Marvel Cinematic Universe berjudul The Incredible Hulk yang rilis pada tahun 2008. Dibintangi oleh Edward Norton sebagai Hulk kata Dr. Bruce Banner, film ini menceritakan tentang seorang ilmuwan yang nekat melakukan uji coba hasil eksperimennya bersama sang kekasih langsung terhadap dirinya sendiri, di mana naas eksperimen tersebut ternyata gagal total hingga membuat dirinya seketika bertransformasi menjadi monster hijau besar mengerikan. So, bagaimanakah keseruan filmnya? Mari kita langsung menuju alur ceritanya. Untuk melanjutkan kesuksesan yang pernah dicapai oleh Dr. Erskine terhadap Captain America, serangkaian uji coba terus dilakukan sampai sekarang. Salah satunya oleh Jenderal Thaddeus Ross bersama ilmuwan yang merupakan anaknya sendiri, yaitu Dr. Betty Ross dan juga sang kekasih Dr. Bruce Banner. Hari itu di laboratorium Culver University, Dr. Banner yang sudah sangat yakin dengan penemuannya nekat melakukan uji coba terhadap dirinya sendiri. Tetapi ini ternyata masih belum berhasil dan naas malah membuatnya bertransformasi menjadi Hulk, sesosok makhluk besar mengerikan berwarna hijau karena terkena paparan radiasi sinar gamma. Hulk mengamuk secara membabi buta, memporak-porandakan laboratorium tersebut, bahkan sampai menewaskan beberapa orang. Beruntung Jenderal Thaddeus Ross dan Dr. Betty masih bisa diselamatkan walau dalam keadaan sangat mengenaskan. Bruce menjenguk Betty di rumah sakit ketika sudah kembali normal. Akan tetapi Jenderal Ross yang sangat murka tentu langsung mengusir dirinya karena menganggap Bruce adalah monster yang sangat berbahaya, dan sejak saat itulah Bruce Banner menjadi buronan paling dicari oleh Amerika. Berbagai macam senjata militer sudah dikerahkan, bahkan mereka sampai meminta Stark Industries untuk membuatkan senjata khusus berupa meriam ultrasonik, akan tetapi sayangnya gak ada satupun yang mempan terhadap Hulk hingga membuatnya bisa kabur kemudian menghilang entah kemana. 5 bulan setelah kejadian, rupanya Bruce kini tengah sembunyi di salah satu kota di Brazil berbaur dengan warga sembari mempelajari teknik pernafasan untuk mengontrol amarah juga detak jantungnya. Karena kalau sampai ia marah atau jantungnya berdetak mencapai angka 200 detak per menit, ia akan kembali berubah menjadi Hulk dan kehilangan kesadarannya. So emotion, controlling. Respira. Bruce bekerja di sebuah pabrik minuman untuk menopang kehidupannya. Hari itu ia tiba-tiba diminta oleh atasannya untuk membantu memperbaiki sebuah alat yang secara nggak sengaja malah melukai ujung jarinya sampai meneteskan darah. Bruce berlari mengejar tetesan darah tersebut lalu membersihkannya. Cuman tanpa ia sadari, sebagian dari darahnya ternyata sudah menempel pada ujung botol yang akan didistribusikan ke Amerika. Melalui sebuah jejaring online terenkripsi, Bruce dengan nickname Mr. Green terus melakukan komunikasi bersama Mr. Blue, seorang ilmuwan asal New York, untuk mencari cara agar bisa menghilangkan perubahan wujudnya menjadi Hulk. Mr. Blue menyarankan Bruce melakukan percobaan terhadap darahnya menggunakan bunga berwarna putih. Singkat cerita, setelah mendapat bunga tersebut dari seorang warga lokal, Bruce langsung melakukan proses dengan alat seadanya, tetapi sayang itu ternyata masih belum berhasil. Mr. Blue kemudian meminta Bruce untuk ketemuan agar bisa melakukan penelitian lebih lanjut. Cuman Bruce yang merasa keadaan masih belum aman bagi dirinya lantas menolak itu dan hanya mengirimkan sampel darahnya. Berpindah ke Amerika, di ruangannya Jenderal Ross tiba-tiba mendapat info kalau saat ini tim pencari miliknya telah mendeteksi radiasi gamma dari seorang pria paruh baya setelah menenggak sebotol minuman. Mendengar itu, Jenderal Ross seketika langsung berencana mendatangi pabrik minuman tersebut ke Brazil dengan menyiapkan tim pencari, di mana salah satunya adalah seorang tentara bayaran kenyang pengalaman bernama Emil Blonsky. I know you cashed in some chips for this, Joe. Dalam pesawat menuju Brazil, Jenderal Ross meminta timnya menangkap Bruce hidup-hidup demi untuk kepentingan militer dengan hanya menggunakan peluru bius kecuali sudah terdesak. Sementara itu di kos-kosannya, Bruce kembali mendapat kabar dari Mr. Blue yang menyampaikan kalau ia berhasil menemukan cara untuk menghentikan perubahannya asalkan Bruce mau memberikan data-data penting bekas penelitian sebelumnya. Akan tetapi sayang data tersebut ternyata masih ketinggalan di lab Culver University hingga mau nggak mau Mr. Blue harus menunda penelitiannya. Lanjut malam itu Bruce kebangun dari tidur karena anjing piaraannya tiba-tiba menggonggong. Benar saja, di luar rupanya tim yang dikomandoi oleh Blonsky sudah mulai melakukan pergerakan dan langsung mendobrak pintu kos-kosannya Bruce. Take him.
Beruntung Bruce ternyata masih sempat untuk keluar dari sana. Akan tetapi sayang saat sudah mulai jauh, ia secara nggak sengaja malah nabrak sekumpulan preman pasar yang lantas juga ikut-ikutan mengejarnya. Bruce terjebak ketika hendak coba sembunyi di pabrik tutup tempat tadi ia bekerja dan lantas langsung dihajar rame-rame. Hingga akhirnya saat sudah nggak tahan lagi membendung detak jantung yang sudah mencapai angka 200, Bruce Banner kembali berubah menjadi Hulk lalu ngamuk secara membabi buta. Melihat itu, Blonsky bersama timnya yang emang sudah memperhatikan dari tadi langsung bereaksi dengan menembakkan peluru bius dari segala arah. Nggak mempan dengan itu, mereka kemudian lanjut menggunakan peluru tajam, dimana sayangnya juga masih belum berhasil melukai Hulk, apalagi melumpuhkannya. Hulk terus mengamuk secara membabi buta, bahkan sampai hampir membunuh Emil Blonsky sebelum akhirnya memutuskan untuk kabur meninggalkan keramaian. Bruce terbangun di tengah hutan Guatemala dalam keadaan tubuh normal dengan seutas celana rusak. Ia lalu menumpang ke sebuah mobil yang kebetulan lewat, di mana itu membawanya sampai ke daerah pemukiman terdekat, tepatnya di kota Chiapas, Meksiko. Claro, vamos, hace frío, sube. ¿A dónde va? A mi hogar. Di sana Bruce mendapatkan uang dari belas kasihan warga yang menganggapnya seorang pengemis, hingga akhirnya mampu membeli pakaian baru untuk kemudian kembali melanjutkan perjalanannya. Sementara itu di Amerika, sepulangnya dari Brazil, Blonsky mengungkapkan kepada Jenderal Ross kalau ia sudah sering diberikan misi berbahaya, akan tetapi belum pernah menemukan yang seluar biasa kemarin, di mana ia sangat bersemangat untuk kembali diikut sertakan ke dalam tim kalau nanti Bruce Banner aka Hulk muncul kembali ke permukaan. Menyaksikan Blonsky seantusias itu, Jenderal Ross lantas membeberkan sebuah rahasia besar militer Amerika yang ternyata sampai sekarang masih mengembangkan serum super soldier yang dulu pernah diteliti dan mengubah Dr. Banner menjadi Hulk. Beliau berencana memberikan serum tersebut kepada Blonsky meski hanya menggunakan dosis rendah agar dia tidak sampai berubah menjadi monster seperti Hulk. Singkat cerita, setelah mendapat persetujuan dari Blonsky, persiapan pun segera dilakukan dan kini ia telah siap untuk melakukan prosedurnya. Beralih kepada Bruce yang sekarang sudah berada di Virginia, tepatnya di depan gedung Culver University untuk mengambil data miliknya seperti mana permintaan dari Mr. Blue. Sadar kalau di sana penjagaan sangatlah ketat, Bruce lalu berencana minta bantuan kepada mantan kekasihnya yaitu Dr. Betty. Akan tetapi sayangnya ketika melihat si doi sudah memiliki pacar baru, Bruce yang galau pun langsung pergi begitu aja meninggalkan tempat tersebut. Bruce mampir ke warung pizza dekat kampus tempat dulu ia biasa nongkrong. Melihat Bruce, sang pemilik yang bernama Stanley seketika menyambutnya dengan hangat, bahkan juga meminta dia untuk menginap karena memang dulu mereka berdua sudah sangatlah akrab. Bruce kemudian balik lagi ke gedung Culver University menggunakan setelan pengantar pizza yang ia pinjam dari Stanley hingga akhirnya berhasil masuk ke dalam lab setelah sebelumnya menyogok sang penjaga dengan pizza ukuran jumbo. Memakai ID dan sandi milik Dr. Betty yang masih ia ingat, Bruce langsung bisa mengakses komputernya, akan tetapi sial seluruh data miliknya ternyata sudah nggak ada di sana alias hilang. Menyadari kalau tanpa data itu Mr. Blue nggak bakalan bisa membuatkannya serum penawar, Bruce lantas memutuskan untuk segera pergi mencari tempat persembunyian baru. Dan ketika hendak pamit kepada Stanley, ia malah mendapati kalau Betty bersama kekasih barunya juga sedang ada di sana. Bruce langsung keluar bersembunyi ke belakang gedung. Tetapi Betty yang ternyata sudah sempat melihat keberadaannya terus mencari ke sana kemari hingga dua sejoli ini akhirnya bertemu dan melepas kangen di tengah derasnya hujan. Betty memaksa Bruce untuk ikut dan menginap di rumahnya, lalu memberikan sebuah flash disk berisi data miliknya di mana dulu sempat ia copy sebelum hendak disita oleh pihak militer.
Bruce meminta Betty agar jangan memberitahu siapapun tentang kemunculannya, terlebih kepada sang ayah yaitu Jenderal Ross. Karena sebenarnya tujuan utama dari Jenderal Ross mengapa ia begitu ingin menangkap dirinya meski harus menghalalkan segala cara nggak lain adalah untuk membuat senjata biologis secara massal menggunakan genetiknya yang sudah berevolusi. Bruce selanjutnya mengatakan kepada Betty kalau besok pagi-pagi sekali ia harus sudah meninggalkan tempat ini karena terlalu bahaya untuk tetap tinggal. Singkat cerita, keesokan paginya tepat di halaman depan gedung Culver University di saat semua orang belum pada keluar, tampak kalau Bruce sudah siap-siap untuk segera pergi dengan Betty yang ingin mengantarkan ke stasiun. Is everything okay? Betty, look at me. You have to go far away from. Lalu nggak berapa lama kemudian, Bruce mendapati kalau tempat tersebut ternyata sudah dikepung oleh pasukan militer lengkap hingga ia pun segera lari secepat mungkin menuju gedung Culver University. Bruce menelan bulat-bulat flash disk berisi data penelitiannya agar jangan sampai jatuh ke tangan Jenderal Ross, lalu kembali kabur hingga akhirnya ia berhasil dijebak dan terkunci di tengah-tengah jembatan kaca. Betty sebenarnya sudah coba memohon kepada sang ayah agar mau melepaskan Bruce, akan tetapi Jenderal masih tetap kekeh dengan rencananya lalu memberi sebuah perintah untuk menembakkan gas air mata ke arah Bruce. Nggak kuat lagi menahan laju detak jantungnya, Bruce akhirnya berubah menjadi Hulk, menghancurkan jembatan tersebut sembari mengaum layaknya singa kelaparan dan membuat Jenderal Ross terpaksa harus memberikan perintah untuk mengerahkan seluruh senjata yang mereka miliki. Seperti biasa nggak ada satupun senjata yang mampu menembus kulit tebalnya Hulk hingga Blonsky pun maju dengan secuil kekuatan barunya tersebut. Bergerak sangat lincah menghindari semua pukulan Hulk lalu diperintah untuk menggiringnya menuju meriam ultrasonic buatan Stark Industries yang mana itu ternyata mampu membuat Hulk sedikit kewalahan. Histeris Betty memohon kepada sang ayah agar ia mematikan meriamnya. Sayup-sayup teriakan Betty rupanya sampai ke telinga Hulk hingga membuatnya berhasil bangkit untuk selanjutnya mampu menghancurkan dua meriam tersebut. Merasa sudah punya kekuatan super, Blonsky mengabaikan perintah mundur dari Jenderal untuk menantang Hulk secara langsung, akan tetapi tanpa disadari oleh Jenderal, ternyata masih ada sebuah helikopter yang coba untuk menyerang Hulk tepat saat sang putri yaitu Betty hendak coba mendekati raksasa hijau tersebut. Beruntung Hulk dengan sedikit kesadaran Bruce masih mampu menyelamatkan Betty lalu pergi membawanya menjauh dari tempat tersebut menuju ke sebuah gua di tengah hutan. Betty kebangun dengan Bruce yang sudah kembali normal. Mereka berdua lalu menuju pemukiman, mencari kamar hotel juga membeli beberapa pakaian baru untuk Bruce. First things first. They were the stretchiest pair that... Sementara itu di tempat lain, akibat dari keberaniannya menantang Hulk secara langsung, Blonsky kini terbaring di rumah sakit dalam keadaan sangat parah di mana seluruh tulang-tulang di tubuhnya hancur bagai kerikil. Akan tetapi disinilah efek dari serum yang pernah dimasukkan ke tubuhnya mulai terlihat karena hanya dalam beberapa hari saja ia sudah bisa pulih kembali dan siap untuk pertempuran berikutnya. Kembali kepada Bruce dan Betty. Setelah berhasil mengeluarkan flash disk yang sebelumnya sempat ditelan Bruce bulat-bulat, mereka berdua langsung bersiap menuju New York untuk bertemu dengan Mr. Blue. Dalam rapat besar di markas militer, Jenderal Ross yang sudah sangat yakin kalau chat mencurigakan dari akun bernama Mr. Green dan Mr. Blue nggak lain adalah Bruce bersama teman misteriusnya. Singkat cerita, menggunakan dua kata kunci tersebut, pihak militer akhirnya mendeteksi percakapan terbaru Bruce yang ingin menemui Mr. Blue dan begitu ditelusuri, Mr. Blue ternyata adalah seorang ahli biologi asal New York bernama asli Dr. Samuel Stern. Nah, mengetahui itu, pihak militer pun langsung menyusun strategi baru untuk kembali menyergap Hulk serta melakukan berbagai persiapan, diantaranya adalah penambahan dosis serum Super Soldier kepada Blonsky.
Lanjut, setelah melakukan perjalanan yang lumayan jauh ke kota New York, Mr. Green aka Dr. Bruce Banner akhirnya bertemu secara langsung dengan Mr. Blue aka Dr. Samuel Stern. Sebelum melakukan prosedurnya, Dr. Stern terlebih dulu menjelaskan kalau penawar miliknya ini bisa jadi permanen atau hanya sebatas menangkal sementara saja, tergantung dengan bagaimana respon dari sel-sel dalam tubuh Bruce. Bahkan lebih parahnya kalau misal dosisnya kurang tepat, nyawa Bruce bakal jadi taruhannya. Singkat cerita, persiapan pun segera dilakukan, dan karena penawar ini bekerja dengan cara menyedot darah Bruce yang terkontaminasi gamma lalu menggantinya dengan darah berisi penawar, hingga membuat Dr. Stern mau nggak mau harus memancing Bruce dulu agar berubah menjadi Hulk. Oh my God. Seperti biasa ketika berubah, Hulk sudah pasti ingin ngamuk. Beruntung Betty bisa sedikit menenangkannya, lalu meminta Dr. Stern yang sempat terheran-heran melihatnya untuk segera memulai prosedurnya. Oh my God. Works. Darah Bruce yang terkontaminasi gamma berhasil tersedot dengan baik, di mana itu membuat tubuhnya perlahan-lahan kembali normal. Bruce. Terlalu senang akan hasilnya membuat mereka sampai nggak sadar kalau di luar pasukan militer sudah mengepung tempat ini dengan kekuatan penuh serta terus mengawasi gerak-gerik mereka bertiga. Sementara itu di dalam, Dr. Stern lanjut menjelaskan kalau darah asli milik Bruce sangatlah berbeda dengan darah pada umumnya, dan itulah sebabnya kenapa dulu ia masih bisa bertahan terhadap ledakan radiasi gamma. Selain itu, beliau juga mengatakan kalau sudah memperbanyak sampel darah yang dulu pernah dikirimkan Bruce guna melakukan serangkaian uji coba untuk membuat serum kekebalan tubuh terhadap segala macam penyakit. Mendengar itu, Bruce dengan lantang menolak gagasan tersebut, lalu minta agar seluruh sampel darahnya segera dimusnahkan karena menganggap kalau Dr. Stern belum tahu banyak tentang seberapa mengerikan kekuatan darahnya. Kemudian di saat mereka tengah berdebat inilah, punggung Bruce tiba-tiba ketembak oleh satu peluru bius yang ternyata sudah mulai dilancarkan hingga akhirnya membuatnya pingsan tepat ketika Blonsky baru aja sampai ke ruangan itu. Tanpa bisa melawan karena sudah nggak lagi berubah menjadi Hulk, Bruce dan Betty ditangkap, diborgol lalu dibawa secara langsung oleh General Ross menggunakan helikopter. Sementara itu Dr. Stern kini masih harus menjalani beberapa pemeriksaan terkait apa saja yang sudah ia buat dengan sampel darahnya Bruce. Lalu nggak berapa lama kemudian si penginterogasi tiba-tiba jatuh setelah dibunuh oleh Blonsky dari belakang secara diam-diam. Dengan sedikit ancaman, Blonsky memaksa Stern agar mau memasukkan darah yang tadi sudah dikeluarkan dari tubuh Bruce ke dalam tubuhnya karena ia ternyata masih belum cukup puas. Stern memperingatkan kepada Blonsky kalau ia sama sekali nggak tahu bakal jadi apa nantinya campuran dari zat miliknya dan serum yang sudah ada dalam tubuhnya. I just need inform, and you've given it. Gak peduli dengan konsekuensi apapun, Blonsky yang emang sudah sangat terobsesi kepada Hulk memaksa Stern untuk segera melakukan injeksi sekarang juga, hingga akhirnya berhasil membuatnya berevolusi menjadi monster hijau mengerikan yang jauh lebih besar dari Hulk, di mana ia dikenal dengan sebutan Abomination. Akibat dari perubahan Blonsky menjadi Abomination, Dr. Stern sampai-sampai harus terlempar ke pojok ruangan, lalu secara nggak sengaja malah kejatuhan setetes darah Bruce yang membuat bagian dahinya mulai membesar, entah bakal berevolusi menjadi apa. Sementara itu dengan kekuatannya sekarang, Abomination langsung ngamuk ke tengah kota, menghancurkan apa saja yang ada di depannya sembari mencari-cari keberadaan musuh utamanya yaitu Hulk. Beberapa anggota militer yang masih berada di lokasi tentunya juga nggak bisa berbuat banyak kecuali mengabarkan kekacauan tersebut kepada General Ross. Sadar kalau itu adalah anak buah hasil eksperimennya yaitu Emil Blonsky, General Ross tampak sangat frustasi, juga bingung harus ngelakuin apa. Beruntung di sini Bruce tiba-tiba mengajukan dirinya untuk coba menghadapi Abomination karena merasa kalau itu adalah kesalahan bersama. Awalnya Betty dengan tegas menolak keputusan tersebut mengingat Bruce yang sebelumnya sudah diberikan sebuah penawar oleh Dr. Stern. Akan tetapi melihat Bruce yang tampak begitu yakin masih bisa mengeluarkan Hulk dengan cara memompa adrenalinnya, Betty pun akhirnya setuju dan lantas membiarkan Bruce lompat secara langsung dari atas helikopter. Sesuai harapan, Bruce ternyata masih mampu berubah jadi Hulk dan langsung mendapat tubrukan maut dari Abomination yang tampak jauh lebih kuat dibandingkan dirinya.
Hulk kembali bangkit untuk menghajar Abomination, akan tetapi malah diketawain sama dia yang lagi-lagi mampu melempar Hulk hanya dengan satu tendangan. Menyaksikan Hulk terdesak, Jenderal Ross lantas memerintahkan pilot helikopternya untuk ikut menembaki Abomination dan alhasil mereka malah dikejar balik. Abomination lompat ke arah helikopter dengan maksud menghancurkannya. Beruntung Hulk masih sempat meraih kaki Abomination hingga membuatnya nggak bisa leluasa, meski pada akhirnya helikopter tetap jatuh dengan Jenderal Ross bersama Betty terjebak di dalamnya. Menggunakan senjata rantai bekas bangunan runtuh, Abomination kembali menghajar Hulk habis-habisan sampai-sampai membuatnya terpental seakan nggak ada apa-apanya. Setelah itu Abomination yang merasa sudah di atas angin kemudian berniat untuk menghabisi Jenderal Ross dan juga Betty. Melihat itu Hulk seketika bangkit lalu mengeluarkan jurus pamungkasnya, yaitu Abomination seketika terperosok ke dalam tanah dan langsung dihajar Hulk secara beruntun hingga membuatnya tergeletak gak berdaya. Hulk sebenarnya begitu ingin membunuh dia, cuman karena larangan dari Betty, ia pun akhirnya mengurungkan niatnya tersebut dan tampak kalau di sini Bruce seperti sudah mulai bisa mengontrol Hulk. Sayang akibat dari sorotan helikopter yang terus diarahkan kepadanya, Hulk kembali nggak mampu mengontrol emosinya lalu pergi meninggalkan mereka semua saat itu juga. Sebulan kemudian, di tengah hutan Bella Coola, British Columbia, Bruce kembali hidup menyendiri demi untuk mempelajari cara bagaimana untuk mengendalikan perubahannya. Lalu film pun ditutup dengan kemunculan Tony Stark di hadapan Jenderal Ross yang tampak frustasi juga sedang mabok-mabokan untuk memberitahu tentang penghentian proyek Super Soldier yang selama ini menjadi obsesinya, serta memberitahukan kalau ia kini tengah mengumpulkan sebuah tim, dan itu pertanda kalau ia berniat untuk memasukkan Hulk ke dalam Avengers. The End. What if I told you we were putting a team together? So Brody, itulah tadi alur cerita dari film The Incredible Hulk. Semoga kalian semua pada suka dengan rangkuman dari aku, hingga tanpa ragu bakal menekan tombol like, subscribe, dan tentunya mengaktifkan lonceng notifikasinya. Well, sampai jumpa pada film-film keren lainnya. Aku Zai pamit, see you!